Next, yang akan kita bahas untuk yang mitigasinya terkait konsep mitigasi, tujuan, kegiatan dan prinsip. Sebenarnya ini sudah beberapa sempat saya singgung pada materi awal. Sudah ada beberapa gambaran, namun di sini nanti kita akan bahas lebih spesifik terkait mitigasi. Nanti ada perencanaan kebutuhan juga ada materi yang lebih spesifik. Next. Nah, sebagaimana kita pahami pada pertemuan sebelumnya terkait siklusnya ya, dari bencana ini bahwa sebelum bencana tentu ada kondisi pra-bencana yang mana ini meliputi bagian dari upaya pencegahan, kemudian mitigasi, kesiapsiagaan, dan kemudian pasca bencana ada upaya respon dan upaya recovery. Nah, untuk bahasan kita kali ini khusus untuk bahasan masih pada tahapan pra-bencana. Next. Mereview kembali dari materi yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama terkait mitigasi sebelum didefinisikan bahwa serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui penggunaan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan. Jadi tentu apa saja yang dilakukan untuk bisa mengurangi risiko dan dampak yang kemungkinan bisa terjadi dari bencana itu, maka itu semua adalah bagian dari kegiatan mitigasi. Yang mana tentu jelas tujuannya adalah bagaimana agar bisa mengurangi risiko, meminimalkan korban, meminimalkan dampak yang lainnya. Nah, ini semua adalah bagian dari mitigasi. Next. Nah, sebagaimana dari definisinya tadi bahwa mitigasi itu kan ada berbagai upaya yang dilakukan, baik itu dari kegiatan penyadaran fisik, baik dari kegiatan pembangunan fisik dan sebagainya. Nah, di sini dipaparkan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, untuk pelaksanaan penataan ruang ini lebih banyak ke bahasan fisik ya untuk bagian A ini. Jadi pelaksanaan penataan ruang. Nah, kita pahami bahwa mulai dari pembukaan suatu kawasan, lahan, tentu ini semua sudah mempertimbangkan mengenai bagaimana pendirian untuk perumahan, kemudian tata letak jalanan, luas jalanan, kemudian jalur evakuasi. Nah, itu semua sudah harus dipertimbangkan. Terus selain itu juga pada saat pembangunan dari bangunan itu sendiri tentu itu juga sudah dipertimbangkan bagaimana penataan dalam bangunan tersebut sehingga ketika terjadi bencana apalagi kalau misalnya bangunan itu digunakan untuk kegiatan massal seperti misalnya gedung pendidikan, gedung perkantoran dan sebagainya. Nah, itu tentu harus memang memperhatikan mengenai upaya-upaya mitigasi ketika terjadi bencana sehingga jalur-jalur evakuasinya jelas. Nah, begitu juga untuk pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangun. Jadi kita pahami ya bahwa ketika terjadi bencana tentu akan sangat banyak kemungkinan-kemungkinan dampak yang bisa terjadi, termasuk kerusakan dari infrastruktur, rusaknya jalan, rusaknya jembatan dan sebagainya. Dan itu kan akan menyulitkan dalam hal distribusi dan upaya penanganan bencana itu. Nah, makanya dalam upaya pembangunan, khusus misalnya infrastruktur, pembangunan jalan maupun jembatan, itu harus mempertimbangkan mengenai kekokohannya, kekuatan fisiknya, karena ya gimana ketahanan ketika terjadi bencana dan kemudian bisa ambrol, gimana, dan akhirnya menyulitkan untuk distribusi. Nah, maka ini tentu harus dipertimbangkan dalam pembangunannya. Nah, jangan sampai kemudian sudah dianggarkan, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak terserap dengan maksimal untuk pembangunan itu. Sehingga akibatnya apa? Pembangunan-pembangunannya jadi menghasilkan infrastruktur yang lemah, yang tidak tahan terhadap berbagai macam bencana, ya tentu akibatnya juga ke masyarakat. Masyarakat tentu ya dampaknya mereka bisa menjadi korban jiwa ketika terjadi bencana. Nah, kemudian penyelenggara pendidikan ya kalau ini lebih ke penyadaran ya, lebih ke penyadaran, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana mereka untuk bisa memahami terkait bencana, faktor bahaya, hal-hal yang membuat mereka rentan. Nah, itu mereka harus bisa diberikan edukasi baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Next. Nah, kemudian dalam upaya mitigasi tentu akan ada beberapa prinsip-prinsip. Jadi kita pahami bahwa dalam kegiatan mitigasi itu tidak hanya sekedar dilakukan begitu saja, tapi tentu harus mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan. Nah, ada berbagai prinsip yang perlu diterapkan dalam mitigasi.
kita pahami bahwa setiap bencana yang terjadi tentu merupakan titik awal untuk bencana selanjutnya. Kita selalu berkaca pada bencana-bencana sebelumnya. Untuk bencana-bencana selanjutnya yang kemungkinan bisa terjadi, maka tentu kita berkaca pada bencana sebelumnya. Kita melihat mengenai faktor bahayanya, kita melihat mengenai dampaknya. Nah, maka tentu ini semua akan menjadi apa namanya bahan analisa, bahan pertimbangan ketika kita melakukan upaya mitigasi. Nah, kemudian mitigasi ini kompleks yang tergantung dari banyak pihak. Ya, jadi nggak bisa ya kalau mungkin hanya satu sektor saja. Contoh misalnya kalau kita bahas soal COVID yang kemarin yang baru-baru terjadi pandemi ya itu nggak bisa kan kalau hanya dari sektor kesehatan saja. Tapi ya tentu harus multisektor sehingga upaya penanganannya itu juga bisa holistik. Kemudian upaya mitigasi aktif lebih efektif. Nah ini jadi kita tidak apa namanya nih hanya sekedar kemudian menunggu ya akan terjadi bencana, tapi memang harus pro. Ya jadi masyarakat ini yang kemudian sudah membentuk forum, kemudian mereka punya tim. Nah, maka ini sangat penting sekali untuk terus berdiskusi, terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa namanya bahaya atau kemungkinan bencana bisa terjadi. Nah, sehingga mereka bisa update mengenai apa yang mereka lakukan. Kemudian jika sumber daya terbatas, prioritas satu beragam. Ya, jelas seperti itu. Kita masih ingat ya, pas di pandemi COVID kemarin, nah tentu kan kita tahu mana di antara mereka itu sebagai kelompok-kelompok beresiko, kelompok-kelompok yang rentan gitu kan. Nah, maka upaya-upaya penanganannya juga itu lebih memprioritaskan ke mereka. Nah, kita lihat kemarin untuk misalnya lansia, nah itu kan mereka termasuk kelompok yang rentan, kelompok yang berisiko, sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu menitik beratkan, memprioritaskan itu. Bahkan kemarin ada kebijakan orang dilarang mudik kan, sampai buat statement mudik membunuh orang tua gitu kan. Nah, sebenarnya ya mungkin kesannya negatif karena kan media membuatnya bahasanya, tapi tidak seperti itu maksudnya. Ya, tentu kita pahami bahwa kita orang lansia itu mereka ini adalah kelompok yang rentan, kelompok yang berisiko. Jadi ya bagaimana sih kalau misalnya orang mudik ya tentulah mereka akan sungkem gitu kan ke keluarganya, orang tuanya, dan pasti ya nggak bakal bisa membatasi gitu kan ya. Nah, maka tentu ini yang dikhawatirkan ya, bukan berarti apa namanya nih ya, tapi ya itu untuk kesehatan juga, untuk menyelamatkan juga keluarga kita. Jadi harus ditekankan pada kelompok yang rentan. Begitu juga kalau misalnya bencana-bencana yang lain, nah kita melihat misalnya bencana-bencana yang lain yang memang mungkin prioritas pada kelompok-kelompok tertentu yang memang lebih beresiko. Dalam upaya mitigasi memerlukan pemantauan, jadi harus selalu update ya. Meskipun mungkin tidak terjadi bencana, tapi tetap harus selalu update mengenai kondisi yang ada di wilayahnya. Karena kita tidak pernah tahu, apalagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan-kemajuan yang ada di masyarakat, tentu ya kemungkinan risiko-risiko yang bisa terjadi. Nah, maka ini harus bisa selalu update informasi. Next. Nah, bagaimana kemudian strategi dari mitigasi ini? Jadi ini ada juga beberapa ya pemilihan. eh, Ya tentu kalau kita melakukan upaya, sebenarnya semuanya ya kan ya melakukan upaya tentu harus selalu mempertimbangkan mengenai cost-nya. Kalau di program kesehatan kan di ekonomi kesehatan ada bahasan terkait cost benefit analysis atau cost effectiveness analysis. Jadi tentu dengan menggunakan ini kita bisa mempertimbangkan, menilai program-program atau intervensi yang akan dilakukan, maka tentu kita harus mempertimbangkan mengenai besaran kosnya, mengenai besar manfaat yang bisa didapatkan. Nah, itu jadi pertimbangan semua. Dan kemudian lakukan mitigasi juga ya sebisa mungkin itu lebih menunjukkan yang melakukan memprioritaskan yang mana bisa segera dilihat oleh masyarakat. Karena kita tahu ya psikologi masyarakat gimana ketika mereka suatu program mereka itu lebih menilai sesuatu yang ada bukti empiris gitu kan ya, ada bukti konkret, wah ini memang ada pembangunan jalan, ini ada pembangunan jembatan ya, jadi memang mereka baru merasa bahwa kinerjanya memang jelas ada kalau mereka bisa melihat bukti fisik. Nah, jadi bisa diutamakan untuk hal-hal yang seperti itu sehingga mereka juga
merasa bahwa memang benar-benar diperhatikan, dan itu juga bisa membuat mereka juga bisa jadi partisipatif dan mereka bisa berdaya ikut ya berkontribusi dalam upaya itu. Nah, setelah itu ya bisa diupayakan yang lain termasuk penyadaran, edukasi itu. Dah sama, jadi tentu kegiatan dilakukan tetap harus mempertimbangkan ya kemudahan mana yang mungkin didahulukan, mana yang eh, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi dari sisi biaya, dari sisi manfaat, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita bisa melihat kemudahannya. Dan ini jadi kemudian mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal. Nah, ini memang sangat penting banget ya, karena ya bagaimana caranya sih kalau kita melakukan intervensi itu bisa menerapkan kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu sangat penting banget. Jadi dengan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat di wilayah itu, yang dengannya ya mungkin kita tidak terlalu terbebani biaya karena memang sudah ada sumber daya itu di wilayah itu. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali untuk bisa dimanfaatkan. Next. Kemudian kebijakan dan mitigasi bencana. Bagaimana kemudian upaya mitigasi dilakukan? Ya tentu sebagaimana dengan materi-materi sebelumnya juga ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tentu harus jelas ada regulasinya, tentu harus jelas ada kebijakan yang memang mengatur terkait itu. Uh, Maka begitu juga dalam kegiatan mitigasi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu ya kita harus mengikuti regulasi yang ada, kita harus memiliki ketentuan-ketentuan yang memang sudah diaturkan. Kalau misalnya di daerah kan ada BPBD, sehingga mereka kan bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi. Nah, tentu harus ada persamaan persepsi. Ya, gimana ya, yang namanya timur, kalau misalnya beda persepsi aja akan kesulitan untuk bisa melakukan kegiatan itu. Jadi visi itu bisa tercapai kalau kita bisa melaksanakannya dan memiliki persepsi yang sama untuk bisa mencapai goal itu. Nah, maka begitu juga dalam upaya mitigasi ini. Jadi kesamaan persepsi di antara tim itu sangat penting banget. Melitigasi dilaksanakan cara terpadu. Nah, kalau kita lihat ya dari materi sebelumnya bahwa memang ya upaya penanganan bencana itu tidak hanya pada pemerintah ya, tapi harus melibatkan semua dari masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang berwenang. Mengutamakan preventif, jadi ini sesuai dengan paradigma baru ya dalam upaya penanggulangan bencana, bahwa memang kita itu lebih mengutamakan untuk upaya preventif, upaya pencegahan. Eh, karena ya bagaimana untuk bisa meminimalkan dampak yang terjadi dibanding misalnya lebih ke respon seperti dengan paradigma lama. Nah, kita berharap bahwa ya jangan kalau perlu sih nggak ada korban jiwa dan kerusakan. Tapi kalau mau terjadi ya gimana eh, agar ya bisa seminimal mungkin gitu. Kemudian penggalangan kekuatan melalui kerjasama, ya ini sangat penting banget ya, karena kita dengan adanya dukungan, adanya komitmen, adanya partisipasi dari semua pihak, maka tentu sangat bagus sekali dalam upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi tersebut. Next. Kemudian bagaimana manajemen mitigasi bencana? Yang pertama adalah penguatan institusi penanganan bencana. Ya, sebagaimana kita sudah pahami pada materi-materi sebelumnya ya, terkait lembaga-lembaga yang berwenang, ada BNPB, ada BPBD. Jadi tentu ini harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagaimana kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Mereka semua punya tugas, hak, punya kewajiban ya, tanggung jawab masing-masing, sehingga harapannya mereka itu bisa melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Peningkatan kemampuan tanggap darurat mulai dari rencana penanganan, pelayanan kesehatan. Nah, ini ya kita lihat ya ketika terjadi bencana, tentu apalagi kalau misalnya korban jiwanya sangat banyak, ya mereka-mereka banyak yang ada yang meninggal, ada yang cedera, dan banyak problem-problem kesehatan yang terjadi. Nah, maka tentu upaya pelayanan kesehatan itu sangat-sangat penting sekali pada saat terjadinya bencana. Nah, maka dari itu ya dalam upaya mitigasinya tentu ya sudah harus
dipertimbangkan emang ya, mereka sudah harus mempertimbangkan dari awal kalau terjadi nanti bencana. Nah, bagaimana tindakannya? Nah, ini adalah sebenarnya diskusi-diskusi yang dilakukan di forum-forum yang mereka lakukan, yang mulai dari tingkat RT, RW. Nah, itu yang dilakukan seperti itu untuk bisa memberikan masukan-masukan sehingga kalaupun terjadi bencana ya tidak kelabakan, tidak kewalahan, tidak keteteran dan kemudian itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan ya. Nah, maka tentu dengan adanya manajemen yang bagus itu sangat penting banget. Meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat terkait bencana ya sangat penting sekali untuk mereka bisa aware. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur. Nah, ini ya sebagaimana saya bahas pada materi slide sebelumnya tadi bahwa ya pembangunan infrastruktur tentu ya harus mempertimbangkan dari sisi kekokohannya, dari sisi kekuatannya, jangan sampai kemudian terjadi bencana ya semudah itu kemudian bisa ambruk dan kemudian akhirnya banyak anggaran lagi, harus pembangunan lagi yang rumitnya lagi kalau sampai terjadi bencana dan kemudian rusak dan nggak bisa melakukan apa namanya nih pendistribusian, ini akan menyulitkan ya distribusi logistiknya akan kesulitan kalau ternyata kemudian terjadi kerusakan dalam infrastrukturnya, misalnya jembatannya. Karena ada tuh kasus yang pernah terjadi nih di Sulawesi, subhanallah, itu jembatannya jembatan yang benar-benar menghubungkan antara kota Makassar dengan kota di atasnya. Itu ambrul, susah banget. Sementara sungainya, subhanallah, jaraknya berapa meter. Itu kesulitan sekali dan sangat dalam. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu sangat akan benar-benar menyulitkan ya karena akses dari wilayah itu jadi terbatas. Next. Kemudian meningkatkan keamanan terhadap daerah perumahan dan fasilitas umum. Nah, makanya kan kalau dalam upaya apa namanya pembukaan kawasan, para developer ini ya mereka benar-benar harus memperhatikan perizinan ya. Jadi jangan kemudian hanya mengeruk ekonomi, mengisi kantong dan akhirnya pembangunan perumahan-perumahan kan banyak ya kasus-kasus seperti itu. Ya syukur-syukur sih dan bahkan banyak penipuan-penipuan juga malah. Nah, tapi di luar dari itu banyak juga memang kasus-kasus ketika perumahan-perumahan yang didirikan itu dan kemudian akhirnya eh, apa namanya nih tidak maksimal menyerap anggarannya dan akhirnya menggunakan bahan-bahan yang mudah rusak, tidak tahan terhadap bencana. Nah, ya itu juga jadi korbannya ke masyarakat yang menghuni. Meningkatkan keamanan terhadap bencana sekolah dan anak sekolah. Karena kita tahu bahwa ya sekolah, sektor pendidikan ini tentu tempat perkumpulan massa ya. Jadi sangat banyak sekali orang berkumpul setiap harinya dan ketika terjadi bencana dan nah itu risikonya sangat besar. Apalagi sekolah-sekolah yang banyak anak-anak, nah itu risikonya besar. Nah maka dari itu ini harus tingkatkan keamanannya. Perhatikan keamanan terhadap bencana dan kira-kira bangunan tahan gempa ya. Nah itu sebenarnya sudah apa namanya ini sudah menjadi kebijakan di beberapa wilayah. Mereka ketika membangun ya itu sudah harus mempertimbangkan dari sisi ketahanan terkait ini. Sebenarnya pembangunan bahkan di gedung IKI pun itu juga dengan jalur apa namanya ini penilaian yang cukup ketat ya untuk bisa begini kita rencana membangun lagi gedung baru gedung Cipta Utomo ya harapannya itu benar-benar juga apa namanya mempertimbangkan dari sisi ketahanan karena gedungnya kan rencananya berapa lantai dan tentu akan banyak aktivitas di situ. Nah maka tentunya jadi pertimbangan dalam pembangunannya, nah bagaimana ketahanannya, terutama orang-orang kemudian yang berada di gedung itu kan ya resikonya kalau sampai terjadi bencana nggak perlu jauh-jauh ya di gedung departemen saja sudah berapa kali terjadi apa namanya meskipun tidak begitu besar gitu kan tapi ya subhanallah luar biasa juga ya meskipun bukan kejadian lanjut di sini tapi kita sering terkena dampak meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana ini yang sangat penting terutama misalnya untuk penghidupan ya kalau mereka ya apalagi mereka kehilangan mata pencaharian mereka nggak bisa kerja sebagaimana sebelumnya kan kesulitan mereka terutama misalnya untuk kepala keluarga kita lihat selama pandemi COVID kemarin selama pandemi COVID kemarin kita lihat bagaimana
masyarakat banyak yang jadi korban, terutama untuk kepala keluarga, bahkan banyak di antara mereka itu meninggal. Dan akhirnya apa? Ya dampaknya bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, mereka kesulitan dalam hal mata pencaharian, mereka harus memulai lagi. eh, Apalagi mereka memang bertumpu, nggak ada penghasilan lain selain misalnya penghasilan dari kepala keluarga. Nah itu tentu ya benar-benar merasakan dampaknya. Next. Kemudian untuk mitigasi, sebagaimana saya sampaikan ya bahwa eh, mitigasi tentu sesuai dengan definisi yang saya sampaikan tadi bahwa berbagai upaya yang dilakukan itu baik dalam bentuk fisik, non fisik, itu kegiatan-kegiatan penyadaran, meningkatkan kepedulian masyarakat. Nah, ini ada beberapa yang dilakukan, ada namanya non struktural maupun struktural. Kalau non struktural tentu ya terkait mulai dari pembuatan kebijakan, peraturan, kemudian memberikan edukasi, pelatihan. Nah, itu semua adalah non struktural. Kalau struktural itu terbaiki, ada struktural rekayasa, ini lebih ke pembangunan fisik ya. Tentu juga akan mempertimbangkan dalam hal apa namanya nih pembangunannya. Nah, itu menyesuaikan. Next. Nah, ini mau contoh. Jadi ini salah satu contoh misalnya untuk bencana banjir. Bencana banjir, bagaimana upaya untuk mitigasinya? Nah, yang pertama ada perencanaan lokasi fasilitas vital pada tempat aman. Karena kita tahu ya, terkadang apalagi misalnya untuk ini ya penumpukan-penumpukan dan akhirnya itu menyulitkan eh, ini untuk saluran air. Nah, itu akhirnya berdampak meluap dan akhirnya ke masyarakat. Nah, jadi ini butuhkan kemudian alat-alat berat seperti ini itu ada. Jadi eh, pemosisiannya kalau di kota Kediri ada, saya pernah lihat ya di lokasi khusus itu di daerah sini dekat dari IKA. Jadi itu melihat tempat-tempat yang potensial yang kemudian bisa ditempatkan untuk alat-alat berat ini. Nah, yang bisa digunakan pada saat terjadi bencana, terutama apalagi kalau misalnya bencana lain juga ya misalnya terjadi apa namanya ini banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Nah, itu kesulitan banget kan. Apalagi kalau di jalanan. Jadi ini salah satunya bisa untuk banjir. Yang pertama adalah pembersihan bagaimana untuk alat-alat berat yang digunakan itu bisa diposisikan pada lokasi yang memang mudah dijangkau. Keseimbangan daerah banjir harus bertingkat. Nah, karena kita tahu ya bahwa banjir ya itu bukan ini ya lebih banyak eh, ini sehingga orang-orang yang kemudian rumahnya terlalu rendah itu ya banyak yang jadi bahkan banyak mereka tenggelam sampai ke atap. Nah, maka dari itu tuh ini adalah rumah tahan apa namanya dibuat dalam bentuk bertingkat, infrastruktur kedap air, kemudian ada tembok ini untuk sungai-sungai. Nah, itu kan yang dikhawatirkan kalau sampai kemudian bisa ini bukan hanya untuk meluap ya, kalau sampai kemudian tanahnya bergerak, nah itu bahayanya. Makanya harus ada tanggul-tanggul minimal seperti itu. Pengaturan kecepatan air. Jadi di dinas perairan itu ada, kebetulan saya ada keluarga yang bekerja di situ. Jadi setiap hari itu memang tugasnya itu mereka harus bisa mengatur untuk debit air yang kemudian disalurkan ke apa namanya nih ke ini ya saluran-saluran air termasuk untuk air ledeng. Nah, seperti itu. Jadi eh, ini untuk mencegah jangan sampai kemudian terjadi luapan di wilayah-wilayah tertentu. Pengerukan sungai, tembok pemecah ombak dan pembersihan sedimen kalau sampai bertumbuh karena apa efeknya? Nah, efeknya ya membuat saluran-saluran air jadi dangkal. Maka dari itu sangat penting untuk bisa dilakukan pengerukan dari sedimen-sedimen yang bertumpuk. Next. Nah, kita masuk ke perencanaan kebutuhan. Di perencanaan kebutuhan ini, tentu ketika terjadi bencana, ya kita pahami bahwa orang-orang yang terdampak bencana itu juga sama dengan kita. Mereka manusia yang memiliki kebutuhan yang sama dengan kita, makan kebutuhan makan yang sama, minum yang sama, kenyamanan dan tempat tinggal yang sama. Nah, maka dari itu tentu ini juga harus dipertimbangkan karena mereka nggak sekedar
dikumpulkan begitu aja, ditumpuk begitu aja di suatu lokasi dan kemudian akhirnya tidak dipedulikan bagaimana kebutuhan mereka sehari-harinya, sementara mereka itu manusia yang sama dengan kita. Nah, maka dari itu eh, ini bagian dari prabencana juga adalah bagaimana untuk bisa memikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita membuat perencanaan kebutuhan. Nah, ini kita membuat perhitungan-perhitungan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah itu. Nah, ada beberapa nih pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Karena biasanya untuk di lokasi-lokasi bencana kemudian itu kebutuhan air yang cukup tinggi, apalagi karena eh, berkumpulnya massa gitu kan. Jadi kebutuhan air itu cukup banyak. Nah, maka dari itu juga tentu ini harus ada penyediaan, ada bantuan terkait itu, termasuk sanitasinya, makanannya. Nah, karena mereka sama dengan kita, mereka butuh, bahkan kalorinya tetap sama, bukan hanya sekedar kenyang, bukan hanya sekedar nggak lapar gitu kan. Ya, tapi mereka juga itu butuh ya sama dengan kita. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Apa? Banyak seperti kasus-kasus gizi, permasalahan gizi yang terjadi di lokasi evakuasi atau di lokasi pengungsian. Termasuk pakaian, pelayanan kesehatan, ya pelayanan sosial, yang kita tahu ya pada saat terjadi bencana ada orang yang cedera, ada yang bahkan ada yang meninggal, dan kemudian mereka banyak yang stres, mereka-mereka yang kemudian kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, ada yang hilang, belum ditemukan, ya tentu mereka itu benar-benar stres. Banyak kasus, tahu saya jauh-jauh ya kasus yang pernah terjadi di tsunami di Aceh yang sudah tahun berapa tahun yang lalu, itu sampai sekarang masih menyisakan terkait masalah-masalah psikososial. Nah, maka dari itu tentu ya pelayanan psikososial ini di lokasi evakuasi sangat penting sekali untuk memberikan edukasi kepada mereka, penyadaran kepada mereka, membuat mereka itu bisa ya bisa mengikhlaskan kondisi yang terjadi, mereka bisa lebih bersabar dan kemudian apa namanya nih jangan sampai kemudian akhirnya mentalnya mereka itu jadi rusak. Nah, kasihan ke depannya. Penampungan dan tempat hunian. Nah, ini ya untuk tenda-tenda yang digunakan biasanya untuk tempat pengungsian. Next. Nah, ini juga ya sama dengan tadi. Next. Nah, bagaimana dalam hal sanitasi, eh, kebijakan dalam sanitasi itu untuk mengurangi risiko terjadi penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana prasarana yang ada tempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Nah, kita lihat ya, apa namanya nih di lokasi-lokasi pengungsian orang bertumpuk, mereka sangat mudah berinteraksi, mereka berkumpul. Nah, risiko untuk penularan penyakit, apalagi masa pandemi kemarin, waduh, ya risikonya besar. Jadi bagaimana pada di lokasi itu benar-benar diupayakan untuk bisa jangan sampai kemudian malah terjadi KLB ya, malah terjadi KLB misalnya di wilayah tersebut, di lokasi pengungsian tersebut. Nah, maka ini yang harus diwaspadai. Nah, karena kita nggak pernah tahu ya mana di antara mereka itu yang menderita penyakit, membawa penyakit ketika berada di lokasi pengungsian, sehingga akhirnya mereka bisa saling tertular satu sama lain. Nah, itu kan bisa sangat banyak kemungkinan bisa terjadi. Next. Nah, kemudian terkait air. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar diberikan air begitu aja, tapi mereka ini punya kebutuhan tertentu. Persediaan air harus cukup untuk memberi sekitar 15 liter per orang per hari. 15 liter per orang per hari. Nah, ini sudah mencakup untuk MCK-nya juga ya. Jadi pertimbangannya itu, jadi kalau misalnya ada 100 orang, nah tinggal dikali gitu ya. Pertimbangannya itu minimal kasarnya seperti itu. Kemudian volume air pada setiap sumber sedikitnya 0,125 liter per detik. Jadi pengaturan air yang keluar dari saluran air itu juga harus diatur, harus diatur. Kenapa? Efeknya apa? Pertama, kalau misalnya terlalu ini efeknya kan ya bisa malah over dan akhirnya bisa boros. Yang kedua, kalau misalnya dia kurang, nah antriannya panjang.
antriannya panjang, sementara orang butuh cepat. Belum lagi mereka yang kebelet mau BAB dan sebagainya. Nah itu kalau nggak ini akan kesulitan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai antri. Jarak kemungkinan terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter satu orang air untuk 80 sampai 100 orang. Itu kita pertimbangkan ya, berapa jumlah korbannya, berapa jumlah orang yang ada di sana. Nah, itu pertimbangan berapa jumlah kerangnya. Nah, terus jaraknya yang sampai lebih dari 500 meter. Nah, karena ya pertimbangannya ini ya, eh, pengangkutan airnya, terus mereka itu juga mungkin untuk kebutuhan MCK dan sebagainya. Waktu antri di sebuah sumber air tidak lebih dari 15 menit. Nah, nggak boleh over dari 15 menit. Kenapa? Nah, bagaimana kalau ada yang kebelet ya kesulitan dan kemudian akhirnya belum dapat air, ngantrinya panjang nggak kelar-kelar. Nah, untuk mengisi wadah 20 liter tidak lebih dari 3 menit. Ini semua sudah, jadi disesuaikan, ini semua bisa eh, dikaitkan juga dengan poin kedua ya. Jadi volume air yang keluar, kemudian waktunya itu bisa di manage ya. Bisa di manage sehingga mereka mendapatkan air tidak sampai mereka antrian dan mereka bisa mendapatkan air semua sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi ini nanti ya Anda bisa pertimbangkan misalnya kalau di wilayah Anda itu bisa ada sekitar 1.000 orang, nanti bisa pertimbangkan berapa kebutuhan airnya untuk 1.000 orang itu. Next, kualitas air. Nah, ini lebih ke ya kita berbicara mengenai kualitas air kan ada kualitas fisik, kualitas kimia, kualitas biologi. Nah, tentu ini juga ya mereka tidak sekedar kemudian mendapatkan air dan kemudian tidak memperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan kualitas baik dari kualitas fisiknya, kualitas biologinya, kualitas kimianya. Nah, ini semua harus dipertimbangkan. Nah, kayak gini, kandungan bakteri dari pencemaran kotoran manusia tidak lebih dari 10 kali POM per 100 ml. Nah, ini semua menjadi pertimbangan ya bahwa kualitas air harus dijaga karena risiko kita bisa tahu bahwa banyak penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori water and foodborne disease yang mana bisa benar melalui media air ya termasuk karena airnya memang terkontaminasi ya jelas risiko untuk kejadian penyakit-penyakit karena permasalahan air sangat-sangat besar kemudian bisa terjadi. Next, prasarana perlengkapan. Nah ini yang mereka harus punya gitu kan, karena mereka juga harus punya penampungan. Nah, jadi tiap keluarga mempunyai dua alat pengambil air. Nah, ada yang digunakan untuk menampung, ada yang digunakan untuk mengambil air. Nah, ini kapasitas 20 liter ya, seperti ukuran galon ya. Tiap orang mendapat sabun ukuran 250 gram per bulan. Nah, jadi ini digunakan untuk MCK-nya ya. Jadi kita pertimbangkan kalau misalnya ada sekitar 100 orang, nah berarti kira-kira tinggal dikali. Nah, itu kemudian untuk hitungannya dalam 1 bulan. Kemudian kamar mandi. Nah, karena ini jangan sampai kemudian bertumpuk antrian, itu akan kesulitan mereka. Baik kalau mereka yang kebelet, nah susah ya. Jadi jumlahnya itu juga harus bila harus ada prasarana pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga untuk umum 1 bak untuk 100 orang. Jadi kalau lebih dari itu ya harus menyesuaikan juga jumlahnya. Ya tidak sekedar ini ada ini dan kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan ya itu juga akan menjadi masalah di lokasi pengungsian. Next, pembuangan kotoran manusia ya. Nah, jadi untuk toiletnya jumlah jam yang cukup dan tidak jauh dari pemukiman. Waspada ada yang kebelet, apalagi kalau misalnya di lokasi pengungsian, ya kan risiko kasus-kasus penyakit-penyakit seperti penyakit diare, penyakit ini kan risiko gitu kan ya. Nah, ini makanya harus dipertimbangkan mengenai itu kecukupan jumlah jambannya dan memang harus memenuhi syarat juga. Tiap jamban digunakan 20 orang yang sampai over akibatnya ngantri. Penggunaan jamban, jadi kalau misalnya ada 100 orang, nah berarti harus minimal 5 jamban. Penggunaan jamban diatur per rumah tangga dan sesuai dengan jenis kelamin ya. Jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman. Perjalanan tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah, karena ya orang yang kebelet itu ya, apalagi mereka-mereka yang diare, kalau jaraknya terlalu jauh, kesulitan mereka. Nah, jadi jaraknya harus disesuaikan. Jamun tersedia di tempat-tempat seperti pasar. Kenapa? Karena mereka di sana itu kan berkumpul ya.
mereka mungkin untuk mendapatkan sembako, pembagian sembako untuk pembagian makanan gitu kan. Nah, ini harus ada di sana karena mereka mungkin berkumpul dan kemudian mereka juga harus ngantri. Jadi ya mereka harus disiapkan juga di situ. Sama ya kan di pasar-pasar semua ada jambannya masing-masing. Jamban dan penampungan kotoran sekumpulan 30 meter dari sumber air. Nah, mengingat lagi kan karena eh, penyakit menular yang masuk kategori water disease. Nah, water disease ya banyak sehingga harus mempertimbangkan jarak sumber air dengan sumber pencemar. Nah, ini harus mempertimbangkan semua jangan sampai kemudian akhirnya airnya terkontaminasi. Dasar penampungan kotoran sedikitnya 1 km dari atas tanah ya. Untuk septic tanknya. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak merembes ke sumber air manapun. Wah, risiko ya kalau sampai kemudian akhirnya terkontaminasi. Nah, itu akan risikonya nanti ya penyakit-penyakit seperti penyakit diare dan sebagainya akan mungkin bisa terjadi. Next. Nah, kemudian selain dari jambannya juga kita memperhatikan dari limbah padatnya, sampahnya. Nah, ini juga harus ya sama aja kita ya. Jangankan bencana, nggak bencana aja kadang sulit gitu ya masyarakat mengatur untuk urusan sampah. Ya, kalau mungkin di perumahan-perumahan ya sudah ada kesepakatan, ada iuran-iuran gitu kan untuk kemudian mengambil sampah. Tapi coba di pemukiman, asal mereka kemudian kumpul, bakar, ya syukur asal lempar kemana-mana. Nah, ini apalagi terjadi bencana nih, mereka berkumpul di tempat yang banyak orang, nah, sampahnya itu sangat banyak. Nah, jadi sampahnya rumah tangga bisa dikubur atau dibuang tergantung dari kondisi ya. Kita harus melihat dari kondisi tempat pengungsiannya. Tidak terdapat limbah medis yang tercemar. Nah, ini risiko ya, terutama karena kan banyak mereka-mereka yang cedera, mereka-mereka yang dilayani, jadi sampai kemudian limbah-limbah medisnya itu bisa berisiko. Dalam atas lokasi pelayanan kesehatan terdapat tempat pembakaran limbah padat yang dirancang, dibangun dan diperagakan secara benar. Kemudian terdapat lubang-lubang sampah, keranjang buang sampah, dan sistem pengumpulan sampah harian. Kemudian uh, untuk 2 drum sampah itu sekitar 80 sampai 100 orang. Jadi kalau misalnya ada sekitar 500 orang, ya jadi pertimbangannya ya kisaran 10 drum. Tidak ada rumah yang letaknya lebih dari 15 meter dari bak sampah. Wah, 15 meter dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena ini masyarakat asal lempar-lempar buang gitu kan di dekat posko, di dekat poskonya asal tinggal ini. Mereka malas buang sampah. Jadi itu aja kadang ditumpuk. Nah, maka dari itu jangan sampai jauh. Nah, jadi yang sampai lebih dari 15 meter. Ya, harapannya mereka itu juga tidak sampai terkontaminasi karena yang sampai tempat sampahnya juga dekat dari tempat ini kan risikonya bisa terjadi apa namanya penyakit-penyakit yang berbasis vektor gitu ya. Kemudian tersedia wadah sampai berkapasitas 100 liter per 10 kakak bila rumah tidak dikubur. Ini menyesuaikan ya kondisi apa namanya nih kondisi penanganan di lokasi evakuasi. Next. Kemudian limbah cair ya, selain limbah padat, limbah cair juga tentu harus diperhatikan. Tidak terdapat air menggenang di titik pengambilan sumber air. Nah, makanya kan debit airnya tadi itu yang keluar itu harus diatur. Kalau nggak kayak gitu berceceran. Nah, jadi kan tergenang resikonya lagi menimbulkan penyakit-penyakit yang berbasis vektor dan sebagainya. Nah, apalagi kalau di jalan-jalan setapak, nah itu eh, orang lalu lalang bawa air, bawa makanan, kalau sampai berceceran, nah itu ya akan menyulitkan juga nanti aksesnya. Apalagi pasti ya rata-rata mereka nggak pakai aspal ya, mereka menggunakan jalan setapak. Air hujan luapan banjir harus langsung mengalir ke saluran pembuangan air dan terdapat genangan air di jalan setapak. Nah ini, jadi karena ini jalan yang maksudnya jalan-jalan yang mereka lalui dari tempat pengambilan air ke lokasi pengungsiannya mereka, ke poskonya mereka gitu kan. Nah itu jangan sampai karena mereka ngangkut gitu ya tempat-tempat penampungan airnya ini berceceran nih dilalui silih berganti. Nah jadi tergenang.
belum lagi mereka nggak pakai aspal. Nah, itu risikonya. Next. Nah, kemudian kita berbicara soal makan. Ya, sama saja kita dengan manusia normalnya yang nggak terjadi bencana juga kebutuhan mereka sama. Mereka juga butuh kalori eh, sesuai dengan kebutuhan orang normal. Makanan berupa beras 400 gram per orang per hari dan lauk pauk. Nah, jadi ini ya pertimbangannya kalau misalnya ada 100 orang ya tinggal kita pertimbangkan 400 kali 100 orang. Tapi dia bisa mempertimbangkan dengan jumlah apa namanya nih kebutuhan kalori untuk masing karena setiap umur kemudian jenis kelamin kan juga bisa beda-beda kan ya kebutuhan kalorinya. Nah, makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali sehari, makan setara dengan Nah ini kebutuhan kalorinya harus diperhatikan. Ini mereka tidak sekedar yang penting kenyang, yang penting mereka nggak lapar, ya nggak gitu juga. Jadi status apa namanya kandungan gizinya tetap harus dipertimbangkan. Asupan mikronutrien, jadi misalnya mereka mengkonsumsi buah dan kemudian sayur, nah itu kan sumber vitamin dan mineral itu semua adalah mikronutrien. Nah mereka tetap harus bisa dicukupi untuk itu, ya bukan hanya sekedar mereka nggak lapar. Next. Nah, kalau ya karena kita tahu ya karena persoalan makan ini kan erat sekali kaitannya dengan permasalahan gizi. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ya risikonya di lokasi pengungsian itu bisa terjadi permasalahan gizi. Nah, maka kalau ternyata terjadi, nah maka ini ada beberapa upaya-upaya penanganan permasalahan gizi. Ada tahap penyelamatan, kemudian fase kedua dan tahap tanggap darurat. Next. Nah, yang pertama adalah tahap penyelamatan. Maksimum 5 hari agar masyarakat tidak lapar. Ya, bayangkan 5 hari. Ya sebenarnya sih kalau kita pikir satu hari aja kadang kalau kita cuma makan 1 hari itu udah lapar bang, gitu kan? Gimana lagi nih maksimum 5 hari? Nah, ya tapi ya untuk karena kondisi belum lagi kalau mungkin bantuannya telat nyampe nya kasihan ya. Belum lagi kalau infrastrukturnya rusak, jembatannya rusak, aksesnya gimana? Nggak bisa ya. Pemberian makanan dalam waktu singkat mungkin, kemudian pendataan awal jumlah. Nah, jadi karena kan ya menangani itu kan melihat jenis kelaminnya, umurnya, karena kebutuhan gizinya kan harus disesuaikan ya. Karena penyelenggaraan dapur umum. Next. Kemudian setiap orang diperhitungkan menerima langsung senilai 2.100. Jadi ini kalau misalnya untuk fase kedua ya, jadi mereka-mereka mengalami permasalahan gizi tetap harus diperhatikan, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, bahkan termasuk kebutuhan vitaminnya itu, kemudian termasuk memberikan edukasi kepada mereka, bagaimana mereka itu bisa mengolah yang karena wah ini terbatas deh, nanti kita nggak bisa makan besok. Ya, kita cicil aja, dikit-dikit aja. Jadinya apa? Nah, mereka ya bermasalah dari gizinya karena mereka dalam hal itu. Nah, itu tetap harus diberikan edukasi yang baik. Yang sampai seperti itu, ya itu bisa berisiko itu permasalahan gizi. Nah, maka tentu tetap mereka harus bisa berikan prosedur bagaimana pengolahan dan mereka itu bisa mempertimbangkan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan gizi mereka masing-masing. Next. Nah, kemudian pada fase tanggap daruratnya ini kalau sudah benar-benar jadi problem ya permasalahan gizi di lokasi itu, tentu yang pertama harus ada screening ya. Bila prevalensi gizi kurang pada balita 10 sampai 14,9%. Nah, atau 5 sampai 9 yang disertai faktor pemburuk. Jadi kalau misalnya ada faktor-faktor yang lain termasuk misalnya mereka terinfeksi penyakit yang lain, penyakit menular dan sebagainya itu semua adalah faktor-faktor pemburuk. Nah, jadi ini pertimbangan mereka kegiatan screening yang dilakukan. Memberikan PMT, ya, memberikan makanan tambahan. Ya, jadi mereka yang ya, memang karena sudah dalam kondisi permasalahan gizi, mereka harus diberikan makanan tambahan. Memberikan edukasi, terus bisa lakukan pemantauan, ya. Jadi kegiatan surveillance yang dilakukan, terus melakukan pencatatan, pengumpulan data, kemudian apa namanya pengolahan data untuk melihat bagaimana kondisi permasalahan gizi yang ada di lokasi pengungsian. Kemudian ya intervensi-intervensi yang dilakukan ya bagaimana caranya mungkin
karena keterbatasan sumber daya, ya harus juga mempertimbangkan ya kalau bisa menggunakan sumber daya yang digunakan di lokasi tersebut ya yang bisa dimanfaatkan sehingga mereka tidak sampai kemudian bermasalah dalam hal ini. Jika prevalensi gizi kurang lebih dari 15% dengan faktor pemberi diberikan paket pangan minimal plus pemberian makanan tambahan. Jika prevalensinya 10 sampai 14,9% atau 5 sampai 99% dengan faktor pemburu diberikan PMT darurat terbatas. Nah, begitu juga kalau misalnya nih kurang. Jadi ini adalah angka-angka ya berdasarkan banyaknya orang yang mengalami permasalahan gizi di lokasi. Jadi kita memberikan intervensi kan harus menyesuaikan ya seberapa besar angkanya. Next. Baik, oke, saya kira itu untuk materi kita ya terkait mitigasi dan perencanaan kebutuhan. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita akan ada penegasan untuk materi ini. Karena materi terkait mitigasi dan perencanaan kebutuhan, jadi tentu juga penugasannya menyesuaikan dengan materi kita. Nah, apa untuk tugasnya? Yang pertama, ya sama dengan pertemuan sebelumnya, harus memilih contoh bencana yang biasa terjadi di wilayahnya. Kalau bisa disesuaikan aja ya dengan yang tugas kemarin yang pencegahan itu kan juga sudah pilih bencana. Nah, jadi bisa dilanjutkan dari bencana tersebut. Nah, jadi yang pertama, pilih contoh bencana. Terus yang kedua, uraikan kegiatan mitigasi yang perlu dilakukan. Nah, jadi ya rekomendasi dari saudara-saudari, upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk bencana itu kayak apa? Jadi misal eh, apa namanya nih gempa. Nah, jadi Anda berikan rekomendasi apa aja yang perlu dilakukan dan sesuaikan dengan wilayah saudara masing-masing. Kemudian ketiga, lakukan perencanaan kebutuhan. Nah, ini yang materi tadi setelah mitigasi kan ada perencanaan kebutuhan. Apa yang dilakukan di perencanaan kebutuhan? Yang pertama, Anda harus menghitung dulu jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Karena kan kita kan mau mempertimbangkan nih berapa kebutuhannya mereka nanti. Jadi caranya Anda harus tahu jumlah penduduk di wilayah itu berapa. Terus saudara-saudari kategorikan berdasarkan jenis kelaminnya, umurnya. Kenapa? Karena kan tadi berdasarkan kebutuhannya kan orang bisa beda-beda tuh. Tergantung dari jenis kelamin, kelompok umur gitu kan. Nah, jadi harus jelas ya kategorikan berdasarkan jenis kelaminnya, kelompok umurnya. Setelah itu buat perhitungan kebutuhannya. Apa saja kebutuhannya? Semua materi tadi. Mulai dari airnya sampai ke apa tadi? Bahan pangannya gitu ya. Jadi sanitasinya, limbah padatnya, limbah cairnya, MCK-nya, apalagi nih semuanya. Itu Anda hitung sesuai dengan jumlah penduduk tadi, disesuaikan dengan jenis kelamin dan kelompok umurnya. Ya, jadi tolong menyesuaikan dengan semuanya. Jadi yang dihitung semua itu ya, mulai dari kebutuhan airnya sampai bagian akhir tadi. Seperti itu. Baik, saya ulang lagi. Jadi yang pertama, saudara-saudari memilih bencana bisa melanjutkan dari bencana yang sudah dikerjakan di tugas sebelumnya. Terus setelah itu yang kedua adalah Anda menguraikan kegiatan mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk menangani bencana tersebut. Ingat lagi, mitigasi itu kan upaya untuk mengurangi risiko ya. Jadi sebelum terjadi bencana. Nah, upaya apa yang dilakukan? Itu untuk mitigasinya. Terus next untuk perencanaan kebutuhannya. Jadi lakukan perencanaan kebutuhan, tahapan-tahapannya. Pertama menentukan jumlah penduduknya berapa. Nah, misalnya di Kota Kediri, jumlah penduduknya ada berapa? Nah, di Kota Kediri, setelah itu Anda kategorikan berdasarkan jenis kelamin, berapa perempuan, berapa laki-laki, kemudian kelompok umurnya, berapa dari kelompok umur anak-anak, kelompok balita, lansia, itu kan harus menyesuaikan juga kebutuhan mereka. Nah, setelah itu Anda buat perhitungan kebutuhannya, mulai dari kebutuhan air sampai di bagian akhir tadi. Oke, saya kira itu ya untuk materi kita ini. Untuk PJMK, apakah sudah bergabung?
Mungkin kita bisa lihat untuk yang tugas kemarin sebelum kita tutup. Saya mau lihat mungkin yang belum pernah dikoreksi sama sekali tugasnya bisa tampilkan mungkin satu dua tugas saya bisa lihat. Apakah bisa? Atas nama siapa? Siapa, Pak? Ada yang bisa share nggak? Nggak ada yang bisa share? Mungkin ya nggak apa-apa sih kalau mungkin dari personalnya mau nge-share sendiri boleh. Bagaimana? Saya tidak bisa share, Pak. Ini dalam bentuk video ya? Atau apa? Ini yang eh, pencegahan apa kebijakan? Pencegahan ya, apa pencegahan? Ini suaranya nggak kedengaran ya. Ini apa cuma aku ya yang tidak mendengar suara? Yang lain gimana? Bisa dengar suara nggak?
Oke, saya kira untuk sementara gitu aja ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa disiapkan lagi ya. Eh, Setidaknya satu dua tugas untuk kemudian kita bisa lihat untuk bisa kita koreksi untuk yang tugasnya. Baik, saudara-saudari, saya kira untuk sementara materi kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita masih ada dua pertemuan lagi, untuk pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 untuk materi dari saya. Em, saya nggak tahu besok ya bisa atau enggak. Besok aja lah kita bisa pastikan ya. Nanti chatkan lagi dengan BJK. Baik, saudara-saudari, saya kira untuk sementara perkuliahan kita sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua atas partisipasinya, kehadirannya dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini kita bisa paham bersama dan kemudian kita bisa melaksanakan untuk mengerjakan penugasan yang sudah saya sampaikan tadi sebagaimana yang kita harapkan. Baik, saudara-saudari, kita akhiri perkuliahan kita dengan ucapan Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.